Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyam Muhammad Al-Farasi dari kelas 11C. Saya Muhammad Banyuwana, saya dari kelas 11C. Saya Raisa Lika Putri dari kelas 11C. Kami dari kelompok Tuna akan menjelaskan materi yang berjudul topologi bus. Yang pertama ada pengertian. Topologi bus adalah model jaringan yang menghubungkan beberapa perangkat komputer ke satu kabel utama yang disebut bus atau backbone sebagai jalur transmisi data utama. Dalam topologi ini, data disiarkan ke semua perangkat, tetapi hanya perangkat yang memiliki alamat tujuan yang sesuai yang akan memprosesnya, sementara perangkat lain akan mengabaikannya. Topologi bus cocok untuk jaringan skala kecil karena biaya instalasi yang relatif rendah dan kemudahannya dalam implementasi. Kelebihan penggunaan topologi bus ini, yang pertama itu ada mudah diimplementasikan. Desainnya itu sederhana sehingga proses pemasangan kabel dan perangkat relatif cepat dan tidak rumit. Yang kedua itu biaya instalasinya rendah, membutuhkan lebih sedikit kabel dibanding topologi lain seperti star atau mesh, sehingga cocok untuk jaringan kecil dengan anggaran terbatas. Ketiga, kemudahan. Penambahan perangkat-perangkat baru dapat ditambahkan ke jaringan tanpa perlu mengubah struktur jaringan secara keseluruhan. Yang keempat, tidak membutuhkan perangkat tambahan khusus, yaitu tidak memerlukan switch atau hub sebagai pusat jaringan. Cukup satu kabel utama atau backbone. Yang kelima, cocok untuk jaringan berskala kecil. Efisien untuk jaringan sederhana yang tidak memerlukan kecepatan tinggi atau jumlah perangkat banyak. Jadi saya akan menjelaskan kekurangan topologi bus. Yang pertama, kegagalan tunggal. Kabel utama putus atau bermasalah. Yang kedua, sulit troubleshooting. Sulit menemukan koneksi masalah kabel atau koneksi. Yang ketiga, kinerja menurun saat lalu lintas data tinggi. Yang terakhir, keterbatasan. Ada batasan pada panjang kabel dan jumlah perangkat yang dapat dihubungkan. Yang kelima, ada alat-alat yang digunakan untuk membuat topologi bus. Yang pertama ada kabel, komponen utama dalam topologi bus. Topologi bus menggunakan satu jalur kabel utama atau backbone yang menjadi penghubung semua perangkat. A. Jenis dan tipe kabel yang digunakan. Yang pertama, ada kabel koaksial, paling umum dalam topologi bus. Ada dua tipe utama, yaitu tipe koaksial, itu berdiameter lebih besar, jarak jangkauan lebih panjang, hingga 500 meter, cocok untuk backbone utama menggunakan konektor AUX. Lalu ada tin koaksial atau tinet, itu dia lebih fleksibel dan murah, jangkauan hingga kurang lebih 185 meter menggunakan konektor BNC. Mengapa kabel koaksial? Yang pertama, ada tahan interferensi. Yang kedua, bisa digunakan sebagai satu kabel panjang sebagai jalur utama atau bus. Yang ketiga, tidak butuh switch atau hub untuk menghubungkan tiap komputer. Yang kedua, ada terminator. Itu dia dipasang di kedua ujung kabel utama, mengandung resistor 50 ohm untuk menyerap sinyal agar tidak memantul kembali atau mencegah kolision dan error. Yang ketiga ada konektor. Itu dia menghubungkan komputer ke kabel utama. Bentuknya seperti huruf T. Yang kedua ada perangkat jaringan opsional atau pendukung. Walaupun topologi bus klasik biasanya hanya menggunakan kabel koaksial ditambah terminator, tetapi dalam konteks modern, kita bisa menggunakan beberapa perangkat untuk memperluas atau memperkuat sinyal. Yang A ada repeater, digunakan untuk memperkuat sinyal ketika kabel backbone terlalu panjang. Mengatasi pelemahan sinyal, ditempatkan di tengah jaringan jika total panjang kabel mendekati batas maksimum. Yang B ada router, tidak wajib pada topologi bus sederhana, digunakan jika ingin menghubungkan jaringan bus ke jaringan lain, ingin mengakses lewat internet ISP. Fungsi utamanya adalah mengatur jalur paket data antar jaringan routing. C. Hub. Pada topologi bus tidak digunakan karena hub adalah pusat distribusi atau digunakan pada topologi star. Namun, pada pengembangan modern, beberapa jaringan bus dipecah menjadi segmen, lalu dihubungkan oleh hub sebagai repeater. Yang D ada bridge, menghubungkan dua segmen bus menjadi satu jaringan. Mengurangi kolision dengan cara menganalisis MAC address, mengizinkan atau menolak paket antar segmen, lalu cocok jika jaringan bus sudah terlalu padat. Sekian penyampaian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga
Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kalian tahu nggak sih apa itu topologi bus? Topologi bus itu adalah salah satu bentuk jaringan komputer paling sederhana dan paling murah. Topologi bus itu pakai satu kabel utama sebagai jalur komunikasi. Semua perangkat, komputer, sensor, ataupun kamera nyambung ke kabel yang sama. Jadi kalau satu perangkat kirim data, semuanya bisa dengerin lewat jalur itu. Contoh di kehidupan nyatanya ada apa aja sih? Seperti di lab komputer sekolah lama yang semua PC tersambung di satu kabel panjang. Lalu di sistem TV atau radio di gedung seperti hotel atau sekolah yang pakai satu kabel buat nyebarin siaran ke berbagai ruangan. Lalu di CCTV analog ada beberapa kamera dipasang berderet di sepanjang satu kabel dan sensor industri di pabrik kayak sensor sepanjang konveyor. Lalu ada bahkan di mobil modern ada yang namanya CAN bus atau yang satu jalur komunikasi buat sensor-sensor mobil. Intinya topologi bus itu murah, simple, dan cocok untuk jaringan kecil, tapi kurang kuat buat jaringan besar.